Pasal yang ke-77 ya. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, mengingat kebaikan Tuhan. Eh, Sebagai ayatnya saya akan bacakan Mazmur 77 ayat 12 sampai 13 ya. Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ayat yang ke-13, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya, puji Tuhan. Mazmur yang ke-77 ini adalah sebuah mazmur yang ditulis oleh Asaf ya. Mazmur ini menunjukkan satu pergumulan dari seorang yang percaya kepada Tuhan dan sedang menghadapi masa-masa yang sukar ya. Tapi akhirnya bisa menemukan penghiburan dalam mengingat tentang perbuatan besar Allah. Kalau kita lihat di ayat yang ke-1 dan ke-9, ini si Asaf ini memulai dengan seruan kepada Tuhan ya. Dalam satu keadaan yang penuh dengan kesesakan. Kita kita akan baca di ayat yang pertama. Mazmur 77 ayat yang pertama. Bisa tolong dibukakan? Eh, Siapa ya? Yang bisa tolong membukakan siapa ya biasanya? Pak Eko atau Pak Ronald? Pak Eko, Pak. Saya nggak bisa buka ya, Pak Endrawan. Oh, Pak Eko hostnya nih. Apa Pak? Mazmur Katakan Pak. Mazmur 77 ayat yang pertama, Pak. Ya, makasih Pak Eko. Jadi di situ tertulis aku mau berseru. Yang kedua ya, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Jadi di sini pada saat Asaf ini menghadapi satu keadaan yang sukar ya, dia berseru-seru kepada Tuhan dan dia mencari Tuhan dalam keadaan yang tidak enak ya, dengan keadaan yang mungkin penuh dengan kesusahan ya. Di ayat yang ketiga di situ tertulis pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan ya. Jadi ini adalah satu hal di mana kalau kita menghadapi keadaan yang sama seperti ini ya, kita patut eh, juga bertanya-tanya apakah kita segera mencari Tuhan dan berseru-seru kepada Dia, atau apakah kita mencari jalan yang lain ya. Mungkin mencari pertolongan dari orang-orang yang kita tahu mereka bisa menolong kita, atau kita mencari jalan dengan kekuatan kita sendiri ya untuk bisa lepas dari segala macam problem atau kesukaran ini. Di sini Asaf memberi contoh kepada kita bahwa mari pada saat kita menghadapi masa-masa yang sukar, kita datang kepada Tuhan ya. Kita berseru-seru kepada Tuhan sebab hanya Tuhan itu ada. Hanya di dalam Tuhan itu ada satu jawaban dan pertolongan. Dan memang dalam perjalanan
iman seseorang ya, mungkin kita mengalami satu hal di mana kita meragukan ya, apakah Tuhan itu bisa sanggup menolong kita ya. Mungkin kita menghadapi hal-hal yang kelihatannya itu tidak ada yang bisa menolong kita. Tapi kita perlu ingat ya bahwa Tuhan itu betul-betul ada, dan dia itu sungguh seorang penolong yang sangat setia, yang siap sedia menolong kita. Kalau kita lihat contoh di dalam firman Tuhan ya, seorang yang sungguh-sungguh menghadapi satu hal di mana dia menghadapi sesuatu yang sangat menyesakkan hatinya. Kita lihat contohnya itu Hana ya. Hana pada saat dia menghadapi problem, Hana ini dia itu tidak punya anak ya, sehingga dia dihina oleh madunya ya, namanya Penina ya. Jadi dia hatinya itu sangat sedih ya, karena dia nggak punya anak, dan sedangkan madunya itu dia punya anak ya. Madu itu artinya istri yang diambil oleh suaminya yang kedua ya. Di situ setiap kali dia disakiti oleh madunya ini, dia terus dia ngomong sama suaminya ya, Elkana. Dia pengen punya anak ya, dan dia datang pada Tuhan ya. Dia datang di Bait Allah, di mana pada saat itu zamannya Imam Eli ya. Jadi dia berdoa, dia berseru-seru pada Tuhan, dia minta seorang anak, dan akhirnya Tuhan mendengar. Tuhan itu menjawab doanya, dan dia akhirnya berjanji ya bahwa anak yang nanti dia terima dari Tuhan, anak itu akan melayani Tuhan ya. Anaknya itu bernama Samuel ya. Dan betul ya, pada saat Tuhan mengingat Hana, akhirnya Tuhan membuka kandungannya dan dia punya seorang anak. Dan anak yang pertama, Samuel, itu pada saat dia masih anak-anak sudah diserahkan pada Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, ini adalah satu hal di mana Tuhan itu setia ya. Dia tidak pernah meninggalkan. Juga kita akan membaca di dalam kisahnya Daud ya. Daud itu juga menghadapi hal yang dimana dia sangat terjepit ya. Seringkali dia berdoa pada Tuhan, dia ngomong bahwa musuhku itu lebih banyak dari rambutku ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita punya musuh satu, itu aja sudah luar biasa ya. Apalagi musuhnya itu seperti Daud, musuhnya lebih banyak dari rambutnya ya. Kita akan baca dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga. Apa yang dialami oleh si Daud ini ya, pada saat dia menghadapi masalah yang sangat menjepit dia ya. Mulai ayat yang kedua aja ya. Ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Nah, ini luar biasa ya. Daud betul-betul menganggap bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya tempat dia berlindung ya. Dan yang keempat, terpujilah Tuhan, seruku
maka aku pun selamat daripada musuhku. 5. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dan kita lihat di sini jawaban dari Tuhan ya. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. 8. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. 9. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Dia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. 14. Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserakkannya mereka. Kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu ya Tuhan. Karena hembusan nafas dari hidungmu. Dan ayat 17 dan 18 ya. Ia menjangkau dari tempat yang tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Di sini kita lihat ya, firman Tuhan ini seperti sebuah cerita science fiction gitu ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu bisa menyelamatkan Daud dengan cara yang luar biasa dahsyat. Tuhan bisa melepaskan Daud dari segala musuh-musuhnya yang gagah ya. Dan ini menjadi satu hal bahwa Daud itu mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan ya. Daud itu bisa melihat bahwa tangan Tuhan itu luar biasa. Dia tahu bahwa Tuhan itu akan menolong tepat pada waktunya dan hanya Tuhan itu tempat perlindungannya ya. Jadi Daud itu berulang-ulang kali dia mengalami kelepasan yang dari Tuhan. Ya, pada saat dia dikejar-kejar sama Saul ya, dia sampai seolah-olah sudah putus asa ya, dia sampai akhirnya tinggal di kota Filistin ya. Jadi Filistin itu musuhnya Israel dan dia berpikir ya bahwa ini adalah satu-satunya jalan supaya aku sudah tidak dikejar lagi sama Saul ya. Dan memang benar ya, waktu dia tinggal di kota Filistin, Saul sudah tidak nyari dia ya. Sampai seperti itu ya. Tapi kita lihat berulang-ulang Daud menghadapi satu keadaan di mana dia sangat dekat dengan maut ya. Tapi berulang-ulang juga Tuhan itu menolong dia, melepaskan dia dari segala macam keadaan yang mengancam jiwanya ya. Nah, ini saya juga sedikit mau bersaksi ya tentang bagaimana pertolongan Tuhan yang dialami, yang saya ingat ya pada saat anak saya yang pertama dan kedua itu lahir ya. Jadi Loisa itu waktu dia lahir, dia juga mengalami sesuatu pertolongan Tuhan ya. Jadi waktu
Loisa lahir itu dia diberi obat ya. Pada saat itu diberi obat yang mana waktu itu saya digerakkan sama Tuhan waktu di rumah sakit ya, masih baru lahir ya. Dia dikasih obat, dikasih resep, eh, terus kemudian yang luar biasanya itu saya bisa digerakkan Tuhan untuk ngecek gitu ya, resep ini resep obat apa gitu. Jadi waktu itu saya cek lewat Google ya, ternyata resep yang diberikan itu resep obat untuk orang dewasa ya. Dan saya juga sempat tanya ke saudara saya yang juga dokter. Nah itu, ini obat untuk apa gitu ya. Oh, saudara saya itu ngomong, jangan, ini obat untuk orang dewasa, nggak bisa ya dikasihkan ke anak yang baru lahir apalagi ya. Dan benar ya, waktu saya tanya ke dokternya, ternyata jawaban dari dokternya mengejutkan saya ya. Dokternya ngomong, oh iya itu salah, itu apa, obat yang saya suruh bukan itu ya. Eh, yang ngambilkan itu keliru gitu ya. Saya tidak menyuruh seperti itu gitu. Nah dari sini saya eh, akhirnya ya sangat waspada ya waktu itu ya. Dan akhirnya sudah saya memutuskan cepat pulang ya dari rumah sakit ya. Dan akhirnya Loisa bisa selamat ya. Eh, Kalau saya ingat dari salah satu klien saya itu mengalami hal yang sama ya. Jadi waktu itu, waktu klien saya punya anak, dimana dia sudah menikah beberapa tahun belum dikarunia anak ya. Terus akhirnya dia hamil, dan waktu itu saya ngomong ya, saya sempat ngomong sama sama klien saya ini ya, bahwa kalau misalnya eh, punya anak nanti, tolong nanti waktu dikasih obat itu kamu cek dulu ya, jangan sembarangan diterima gitu ya. Dan ternyata bener ya, waktu itu dia ngomong kalau anaknya itu lahir itu sehat gitu. Terus waktu dia sudah lahir, terus kemudian sama dokternya itu diperintahkan untuk disuntik gitu ya. Nah waktu disuntik, setelah disuntik itu anaknya tiba-tiba kejang ya, dan akhirnya anak itu meninggal. Nah waktu waktu itu saya sempat ingat ya, cerita ini, eh, klien saya ini cerita sama saya bahwa anaknya sudah meninggal ya. Dan saya ini teringat cerita ini, saya bandingkan dengan Loisa ya. Saya lihat bahwa Tuhan itu betul-betul menjaga anak-anak saya, dan juga selain Loisa juga Lovely ya. Lovely itu pada saat dia lahir, dia itu juga mengalami satu kondisi di mana dokternya itu kaget gitu ya waktu lahir. Begitu lahir keluar itu ternyata tali pusarnya itu sudah menyimpul ya. Dan dokternya ngomong ya, ini kurang sedikit kalau simpulannya ini eh, rapet ya, dia tidak bisa dapat asupan makanan sama oksigen ya, artinya bisa meninggal gitu. Jadi ini luar biasa ya, dokternya ngomong seperti seperti itu ya. Ini untung tidak sampai simpulannya itu rapat gitu ya. Nah di sini saya merasa bahwa Tuhan itu sudah bekerja dengan luar biasa. Tuhan sudah menolong kelahiran anak-anak saya ini sehingga mereka bisa besar sampai dengan saat ini. Dan saya merasa kalau misalnya mengalami sesuatu hal ya, dimana pas sakit gitu ya, anak saya ini juga eh, kadang itu bisa sakit ya, batuk, sakit
yang terakhir ini yang besar itu sakit tenggorokan ya, juga ngalami gatal-gatal gitu. Nah ini semua saya merasa ya bahwa Tuhan sudah menolong di waktu yang lalu ya. Tuhan sudah mengerjakan pekerjaan yang dahsyat di masa yang lalu, dan saya percaya bahwa Tuhan juga akan meneruskan segala perbuatannya yang ajaib di masa-masa yang akan datang ya. Kalau saya ingin menyanyikan sebuah lagu ya, mungkin barangkali Bapak Ibu bisa bisa ingat lagu ini ya. Saya buka dulu teksnya ya, saya agak nggak hafal. Judulnya itu Ingat Tuhan Itu Setia ya. Saya nyanyikan lagu ini sebentar ya. Ingat Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Ya, puji Tuhan, karena waktunya habis, firman Tuhan sampai di sini kiranya menjadi berkat buat kita ya, supaya kita ingat akan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya kembalikan ke Pak Eko ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you Pak Indrawan atas perlindungan hari ini. Yuk kita doa untuk bangsa negara. Minta tolong untuk Pak Ritus. Halo Pak Ritus. Ya, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi ini Kau telah berkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan kami dalam situasi apapun tetap mengandalkan Engkau, tetap berpaut kepada Engkau, walaupun jalan buntu, tetapi kami percaya Tuhan akan tetap membuka pintu yang terbaik bagi kami, sehingga kami terus memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, ajari Tuhan kami untuk mempercayai firman-Mu bahwa di dalam Engkau ada jalan keluar. Bapak, pada pagi ini berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Bila Tuhan akan berkati bangsa kami, Kau mencintai bangsa kami, biarlah damai dan sejahtera, sukacita, surgawi atas bangsa kami. Tuhan, kami menyerahkan kepada pemerintahan yang baru, Pak Prabowo ini supaya benar-benar memiliki suatu integritas yang benar sehingga bisa mengembalikan apa yang selama ini sudah rusak melalui hukum ataupun demokrasi. Tuhan akan pulihkan kembali melalui pemerintahan Pak Jokowi. Kami percaya Tuhan akan menjamah, berikan hikmat, kemampuan, pengurapan yang daripada Tuhan sehingga Pak Prabowo boleh juga melepaskan roh-roh dari Pak Jokowi sehingga pemerintahan ini benar-benar dipimpin oleh Pak Jokowi
bersama jajarannya. Karena itu roh-roh dari Pak Jokowi yang selama ini melenceng jauh dari kebenaranmu, Tuhan akan jauhkan dari hadapan Pak Prabowo. Kami menyerahkan pemerintahan ini akan menjadi pemerintahan yang bersih. Karena itu Tuhan, kami hanya bisa berdoa dan percaya kepada Engkau, Tuhan akan membawa bangsa Indonesia ini jauh lebih baik. Kami juga menyerahkan buat pemerintahan yang ada di daerah, di kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT RW semuanya dalam pimpinan daripada Tuhan, sehingga pemerintahan yang pusat sampai yang terendah akan memiliki roh takut kepada Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan buat daerah-daerah yang saat ini banyak mengalami bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara kami yang mungkin kehilangan keluarganya, harta bendanya, tempat tinggalnya. Kami percaya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Biarlah masyarakat Indonesia ini boleh semakin hari semakin takut pada Engkau, pada bahwa hari-hari ini adalah semakin dekat akan kedatangan Tuhan, sehingga boleh mempersiapkan diri, sehingga ini merupakan tanda-tanda. Halo, putus. Ya, amin. Taat kepada Engkau. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan buat pemerintahan kami Indonesia sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu, bangsa kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, biarlah bangsa kami semuanya dalam perlindungan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Makasih Pak Ritus. Yuk kita masuk dalam sesi mendoakan ya, 10 menit. Tuhan berkati.
Pak Kimin hilang, Pak Kimin. Pak Kimin hilang, kok ganti Pak Eko. Loh, Meeting Pak kami Titus. dari malam sampai pada pagi hari. Itu semua Loh, karena kasih tadi dan besok apa? penyertaan Tuhan. Terlebih kami bersyukur dan Tadi terima sama kasih Pak Kimin, untuk Pak sahabat-sahabat Kimin Ini kami nih, yang bentar. mengambil bagian pagi hari ini, terutama penyampaian kebenaran firman Tuhan. Harusnya Dan Pak. hari ini kami berdoa secara khusus Bentar. buat Pak Eko beserta dengan keluarga yang sampai saat ini masih terganggu kesehatannya karena perjalanan jauh untuk menghadiri Gini, acara keluarganya. Pak Kimin tak anu nak ini main room ya. Dukungan moral di Tanah Toraja dan sekarang ada di Surabaya. Itu semua karena pertolongan Tuhan semata. Bentar. Kami berdoa supaya Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan agar sambamu ini dapat dipulihkan kembali dari kelelahan perjalanan panjang ini. Biarlah Udah, Pak Titus. Silakan Pak Titus. Pak Kimin. Memampukan menguatkan dia untuk menjalani kehidupan di kota Surabaya ini. Terima kasih Bapak di sorga untuk ibu juga dan anak-anak yang kau mampukan kuatkan mereka. Halo Pak Titus. Ya, Pak Kimin sudah ketemu lagi, Pak Kimin. Tadi hilang. Ya langsung aja Pak. Ya, Bapak Surgawi, pada saat yang indah kami kembali datang ke hadiratmu. Kami bersyukur dan terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Berdoa buat Pak Kimin, biarlah Tuhan akan berkati, Tuhan akan pakai kehidupan hambamu. Engkau melihat kesetiaan dan kesungguhan hambamu di dalam mengiring engkau. Walaupun usia sudah tua, tapi kami percaya sesuai dengan firman-Mu, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Dan kami percaya Tuhan akan bertanggung jawab atas kehidupan seluruh Pak Kimin. Baik itu istrinya, anak-anaknya, cucunya, kami percaya semuanya dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Pada pagi ini berdoa buat pekerjaan Pak Kimin, apapun yang dikerjakannya, Tuhan akan memberkatinya, Kau kuduskan, sucikan semua dagangannya di toko bangunan ini. Kiranya Tuhan akan kirimkan para pembeli, pelanggan untuk datang tempat jualannya, sehingga Pak Kimin boleh melayani dengan sukacita. Kami juga menyerahkan Tuhan buat pelayanan hambamu, dimanapun Tuhan percayakan, baik gerejanya maupun di Wing Gospel, bahkan di komunitas yang lainnya. Tuhan akan terus perlengkapi hambamu ini sebagai anak Tuhan yang luar biasa, sehingga boleh menggunakan setiap talenta karunia yang Tuhan percayakan. Dan kami percaya semuanya akan dilakukan dengan tulus, dengan setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kesehatan buat seluruh keluarga Pak Kimin. Kiranya Tuhan akan naungi, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, Kau lindungi, Kau nyatakan dalam keluarga Pak Kimin, pada istrinya, kepada anak-anaknya, semuanya dalam perlindungan daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan buat rencana ataupun program dari Pak Kimin ke depannya. Tuhan akan campur tangan, sehingga apa yang sudah dicanangkannya Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Dan kami percaya Tuhan berkat damai sejahtera, sukacita melimpah atas keluarga Pak Kimin. Ini yang menjadikan doa dan permohonan kami. Semua kami lakukan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Titus, Tuhan apa di dalam surga ini doa untuk Pak Eko, apa yang dikerjakan Kau buat berhasil dan Kau mengirimkan pelanggan-pelanggan yang luar biasa dari mana saja Engkau kirimkan. Bahkan Tuhan Kau berkati ketiga putranya yang masih sekolah, Kau memberikan kecerdasan, kepandaian yang luar biasa, bahkan menjadi the best dalam sekolahnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa menyertai, melindungi, memberkati perjalanan Pak Eko di mana saja dan kapan saja. Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Eko, di mana Engkau sudah memakai, memilih, memberkati di gerejanya maupun Tuhan di wadah-wadah yang lain, di komunitas-komunitas yang lain.
Engkau berkati, karena apa yang dikerjakan untuk Engkau tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah mendengar dan menerima doa-doa kami yang hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Pak Eko. Oh, Pak Eko dua kamar Pak Eko. Pak Gimin. Ya Pak. Udah. Nah, Aku ini gabung grupnya Pak Ronald Bergi, Pak Yusuf. lanjut. Ya Dua wes, kamar. lanjut. Minum kopi itu, Pak. Ya, thank you. Thank you. Memberkati. Pak Eko makan daging kerbau kemarin. Pak Gimin, selamat pagi. Selamat pagi Pak Indrawan, selamat tahun baru. Terima kasih Pak Indrawan. Pagi semua. Selamat ketemu Pak Indrawan, Pak Gimin, Ibu Pipi. Selamat pagi. Pak Erik kok nggak kelihatan ya? Selamat tahun baru Bu Yani. Bu Yani juga. Ya, oh ya. Semuanya. Oh, selamat pagi Pak Erik. Pagi. Ini Pak Eko masih holiday terus toh ini? Iya. Pak Ekonya holiday. Bukan holiday Pak Erik. Bukan holiday, honeymoon. 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 Every Nah, day. Honeymoon yang keberapa? Nggak bisa dihitung. Iya, wah, luar biasa hari ini ya. Semuanya pada sehat pagi hari ini. Ini berapa hari kok nggak kelihatan Ibu dia mau Ipon anak ya? lagi dari Bu Yani itu. Tiga masih kurang. Apa bojone Ibu Ipon itu? 3 masih kurang, dirimu iku lho bro, sing loro kurang bro. Iya. Pak Erik jangan macem-macem. Oh, Dan Pak macam-macam Eko. sama ibu-ibu loh ya. Kalau macem-macem sama ibu-ibu di Lombok Pak Erik. Lomboknya pedes iki lomboknya. Pedes ya. Pedes. Level 10 kalau kamu lawan Bu Yani itu. Nah, ya. Yuk, yuk. Ayo. Open mic. Keluarga doa pagi. Salah. Ini Pak Eko kelamaan nggak join nih, salah dia. Keluarga sate dulu Pak. Diulang. Makan daging kerbau kemarin dia Pak. Cara makan daging kerbau itu. Lali. Enggak masalahnya kan nggak hujan toh. Enggak ditanya Pak Bu Yani tadi passwordnya apa dulu itu, makanya salah dia itu. Enggak kan nggak hujan toh. Terang toh. Beda teritorial, makanya lupa. Iya. Nggak hujan kok. Ulangi. Yuk, keluarga Satedo. We strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Praying. Ya, minta tolong untuk Bu Vivi tutup dalam doa.
Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan yang indah Kau berikan buat kami, boleh kumpul bersama-sama ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau ada di tengah-tengahnya. Dan Tuhan, setiap pergumulan dan doa-doa yang kami sudah angkat di hadapan-Mu, kami yakin, kami percaya, kami sudah menerima jawaban demi jawaban. Amin. Dan jalan keluar Engkau sudah sediakan untuk kami. Terkhusus untuk hari ini, kami akan menikmati berkat Tuhan yang terbaik, Tuhan. Baik Tuhan, untuk Terima setiap kasih. masing-masing keluarga, mulai dari Pak Ronald, Tuhan, dan Bu Venda, Tuhan, kami tetap berserah, Tuhan, untuk anak sehan. Kami yakin, kami percaya, mujizat demi Terima kasih, mujizat Yesus. boleh dialami oleh anak sehan, Tuhan. Dan kami yakin, Pertolongan-Mu indah. Tuhan, anak sehan boleh, kami semuanya boleh melihat ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam Benar, kehidupan Tuhan. anak sehan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan, Engkau memberkati Pak Ronald dan seluruh keluarga dengan berkat-berkat yang terbaik. Kami akan melihat Tuhan, di mana ada jalan Tuhan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan Pak Ronald dan seluruh keluarga. Dan juga untuk Pak Yusuf Tuhan, kami juga Terima kasih, Yesus. juga Tuhan melihat Tuhan ada kuasa Tuhan bekerja Tuhan. Terpujilah Mana Tuhan. Tuhan anak Siska Tuhan, Engkau sudah berkati dengan kesembuhan Tuhan, sehingga tidak Karena jadi pertolongan operasi. Tuhan, ini karyamu yang luar kemuliaan biasa. dan hormat Tuhan, bagi Engkau Tuhan. akan terus melanjutkan Tuhan dengan Haleluya. karya-karya Tuhan yang sungguh indah. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Terpuji-pujilah Yesus. Siska Tuhan, dan juga Tuhan semua Tuhan yang seluruh tubuhnya Siska Tuhan ada dalam Benar, rencana Tuhan Yesus. yang indah, Haleluya. dan Kau akan pakai Pertolongan-Mu anak tetap Siska dokter untuk kemuliaan bagi sudah nama Tuhan. menyembuhkan anak kami. Terima kasih Tuhan, Pak Karena Yusuf dan kesembuhan seluruh kami keluarga daripada boleh muncul. membesarkan nama Tuhan. Terima Demikian kasih pula Tuhan, Tuhan. Engkau juga memberkati untuk Pak Kimin Sembuhkan dia Tuhan, sudah untuk sembuh. kesehatan tubuhnya. Kau Terima boleh kasih Tuhan untuk pakai kesembuhan yang Kau berikan. Pak Kimin Tuhan, makin Kesembuhan hari yang makin boleh sehat Tuhan, kesembuhan yang dan kekuatan. makin hari makin Kau pakai untuk Terima kasih kemuliaan Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga untuk Pak Terpuji-pujilah Tus, Yesus. Pada dengan Pak Lukas Tuhan, juga Pak mulialah Eko, nama Tuhan Yesus. Pak Erik Tuhan. Kami yakin, kami percaya Yesus Kristus setiap Tuhan. keluarga kami Tuhan, boleh Kau berkati Tuhan, Terpuji-pujilah Engkau bersama Yesus. keluarga, bersama pasangan, dan anak-anak Tuhan. Engkau akan pakai Tuhan Kami kami mulai muji dan semuanya menyembah. untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Oleh anugerah dan Terima kasih. kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat kasih-Mu Bapa, Terpuji-pujilah. anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus oleh Tuhan menyertai dan memimpin langkah-langkah kami mulai saat ini Di dalam sampai nama Tuhan Maranatha Yesus. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di atas awan-awan. Di dalam nama Yesus kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ya, terima doanya. kasih Kasih. semua. Tuhan Terima Yesus kasih. Sampai ketemu memberkati. Ya, besok. terima kasih. Yuk, tak close ya. Terima kasih. Ya, oke. Amin. Nah.